Tolong penjelasannya surah Yunus ayat 3. Dia bersemayam di atas arsh untuk mengatur segala urusan. Karena banyak yang beranggapan bersemayam layaknya manusia. Terima kasih. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ya. Mungkin yang bertanya tidak sempat hadir di pasal keempat Minhajul Muslim. Kita sudah masuk ke pasal keberapa ini? Ke-8 kalau tidak salah ya. Masalah hari kiamat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani mengawasi, kan itu. Allah marah, Allah cinta, Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan, gitu kan. Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsh. Tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Fahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya, maunya wahyu sesuai dengan akalnya, nggak bisa. Kalau kita dahulukan akal, apa standarisasinya? Misal gini, kalau kita semua ini punya akal pikiran kita berbeda-beda semuanya. Yang satu suka kuning, yang satu suka kuning, yang satu suka biru, yang satu suka hijau, beda-beda warna, beda-beda bentuk, beda-beda jenis makanan, beda-beda keinginan kendaraan dan seterusnya. Baik, akal manusia berbeda-beda, diatur oleh wahyu yang mengatur, ada standarisasi. Bayangkan kalau kita balik, akal yang mengatur wahyu, akal siapa yang jadi standar? Kan itu. Bapak Ibu kalau kerja di satu perusahaan, yang harus tunduk, kita tunduk ke peraturan perusahaan, atau perusahaan tunduk dengan akal-akal otak-otaknya pegawai-pegawai? Tentu saja pegawai tunduk kepada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau saya buat perusahaan, semua pegawai saya harus ikutin otaknya mereka semua. Jadi mereka semaunya masuk kapan, mereka pakai baju terserah, mereka berbuat semaunya, ambil uang semaunya. Kacau balau lah perusahaan itu. Harus ada standarisasi. Wahyu itu standarnya, hukum. Semua otak harus tunduk di situ. Karena kalau akal yang kita dahulukan harus wahyu ikut akal, kita akan protes. Kenapa laki-laki dan perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat 5 kali? 1 kali saja. Dan gitu. Terusnya kita akan banyak protes tuh. Kenapa ada malam dan siang? Kenapa harus ada begini? Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus ada pisang? Kenapa harus ada anjing? Kenapa harus ada babi? Banyak. Akal tidak bisa kalau dilepas, tidak dikontrol oleh wahyu, dia akan kemana-mana. Kacau balau semuanya. Maka harus ditundukkan dengan akal kita, dengan wahyu. Wahyu menyampaikan tentang nama-nama dan sifat Allah, kita harus imani apa adanya sampai ada penjelasan dari wahyu. Wahyu cuma menyampaikan Allah punya telapak tangan, Allah punya kaki, Allah punya penglihatan, pendengaran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai siapapun, gitu kan? Apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita harus tahu masalah itu. Masalah Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya dengan kemahabesarannya. Imani masalah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia? Bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah yang dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Allahu a'lam. Ini yang bertanya bisa kembali juga Bapak Ibu sekalian kembali ke materi kita di YouTube sudah ada tentang kajian Minhajul Muslim pasal keempat tepatnya, beriman pada asma dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bertempat,
Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu duduk di atas arasy. Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena sang Khalik itu qadim, dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadis, dalam arti dia memiliki permulaan. Tempat itu hanya ada dengan adanya alam. Sementara Tuhan ada. Ketika alam tiada pun Tuhan sudah ada. Karena itu tidak mungkin dan mustahil Tuhan itu bertempat. Sekarang saya ingin mengoreksi salah satu keyakinan yang juga sama-sama keliru ya. Dan kekeliruan ini terlahir dari pembacaan secara harfiah dari salah satu ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, yang cukup disayangkan beberapa terjemahan Al-Quran mengartikan istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk kayak begini. Nah, itu salah. Terjemahan itu keliru. Kalau Anda mempelajari ilmu akidah dan paham penjelasan Imam Ar-Razi di uraian sebelumnya, itu terjemahan harus dikoreksi. Dan kabar baiknya saya menyimak bahwa ternyata terjemahan kata istiwa, beristiwa itu sudah dikoreksi di KBBI. Alhamdulillah ya. Nah, bagi sebagian kaum muslim yang masih meyakini Tuhan itu bersemayam di arsy, duduk seperti halnya manusia begini, atau duduk di langit atau dimanapun itu keyakinan keliru. Nah, sekarang saya ingin membuktikan kekeliruan itu dengan penjelasan Imam Baihaqi. Perhatikan, ini kitab Al-Asma wa Sifat. Imam Baihaqi ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan orang liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asma wa Sifat, Imam Baihaqi, ulama abad ke-5 Hijriah. Artinya ini ulama salaf, ulama salaf. Bagaimana generasi salaf mengartikan kata istawa? Yang ingin saya katakan terlebih dulu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada riyad dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhari, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada para sahabat Nabi, para tabi'in itu bertakwil, itu bukan bid'ah, bukan sesat ya. Silahkan Anda baca, download di internet. Takwilus Salaf li Sifatillah. Sekarang saya ingin menguraikan penjelasan Imam Baihaqi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana beliau memaknai istiwa dan bagaimana beliau menarasikan pendapat para ulama tentang kata istiwa itu. Maknanya bukan duduk, bukan bersemayam ya. Perhatikan. Inilah gunanya belajar Al-Quran dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan terjemahan aja. Inilah keliru kalau seandainya kita, efek kekeliruan kita kalau seandainya hanya membaca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Wal qadim subhanahu, qadim artinya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang qadim yang tidak bermula, alin ala arsyihi la qa'id wala qa'im wala mumas wala mubayin anil arsh. Zat yang qadim Allah subhanahu wa ta'ala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi, tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah subhanahu wa ta'ala itu menguasai arsy. Kedudukan secara maknawi, bukan secara
indrawi, duduk kayak begini, tapi menguasai arsy. Mana istawa 'alal arsy, itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qaid, bukan berarti duduk. Wala qaim, juga bukan berarti berdiri di atas arsy. Wala mumas, juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy. Wala mubayyin 'anil arsy. Kenapa? Li'annal mumassah, persentuhan. Anda membayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy kemudian duduk begini. Wal mubayana allati hiya didduha wal qiyam, berdiri, wal qu'ud, duduk, min awsafil ajsam, itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan, kayak kita ini. Wallah subhanahu wa ta'ala ahadun somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu beda dengan makhluknya. Kita ini sekarang bersentuhan saya dengan kursi begini. Allah tuh nggak begitu. Salah kalau Anda meyakini Tuhan itu bertempat layaknya manusia begini. Fala yuzu alaihi ma yuzu al-ajsam tabaraka wa ta'ala. Satu. Kemudian beliau menarasikan pendapat Imam Ibnu Furaq, seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa haka al-Ustadz Abu Bakar Ibn Furaq hadhihi tariqah an ba'di ashabina annahu qala, dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Baihaqi, memaknai kata istawa bimakna ala. Ala itu artinya tinggi. Tinggi secara maknawi ya. Artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy. Tsumma qala wala yuridu bidzalika 'uluwan bil masafah. Yang dimaksud dengan tinggi itu bukan ketinggian dengan jarak, wa tahayyuz, dan kebertempatan, wal kaun fi makan, keberadaan di dalam tempat. Bukan. Ketinggian yang dimaksud itu bukan berarti Allah ada di ketinggian kemudian duduk di atas arsy, bukan. Salah itu. Mutamakkinan fi, walakin yurid ma'na qaul Allah azza wa jalla amintum man fis sama, ay man fawqaha, ala ma'na nafil haddi anhu, menafikan batasan dari Tuhan. Wa annahu laysa mimma yahwihi tabaqun aw yuhitu bihi qatrun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang diliputi oleh daratan, bukan zat yang diliputi oleh makhluknya. Wa wasafa Allah subhanahu wa ta'ala bidzalika wasfullah subhanahu wa ta'ala bidzalika tariqatul khabar wa la nata'adda mawrada bihil khabar. Oke, satu. Saya supaya bisa meringkas, saya akan putihkan beberapa lagi. Kemudian ada lagi ungkapan qala wa jawabi huwal awwal wa huwa anna Allah mustawin ala arsyihi wa annahu fawqal asya ba'in minha bima'na annaha la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi kalau dikatakan Allah mustawin ala arsyihi, ingat ungkapan tuh, la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi Allah itu tidak bertempat juga tidak ditempati. Wa la yamassuha wa la yushbihuha. Allah itu tidak bersentuhan dengan arsy wa la yushbihuha. Oke. Kemudian ada lagi pendapat yang dinarasikan dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fima kutib ila al-Ustadz Abu Mansur Ibn Abi Ayyub anna katsiran min mutaakhiri ashabina, jadi banyak dari kalangan generasi belakangan Ahlussunnah wal Jamaah dhahabu ila anna al-istiwa huwal qahr wal ghalabah. Istiwa itu maknanya menguasai. Wa ma'nahu anna ar-Rahman, jadi makna ar-Rahman al-arsy istawa, maknanya ar-Rahman ghalabal arsya wa qaharahu. Allah itu menguasai arsy. Wa faidatuhu al-ikhbar an qahrihi mamlukatihi wa annaha lam taqharuhu. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau kan Allah menguasai semua makhluk, Allah menguasai arsy, Allah menguasai langit, menguasai, kenapa arsy yang disebut? Ini jawabannya. Wa innama khussal arsy bidzikr li'annahu a'zam al-mamlukat. Karena arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Ya, arsy ini hal gaib ya, yang nggak bisa kita jelaskan hakikatnya, tapi itu dikabarkan dalam Al-Quran, makanya kita mempercayainya. Dan arsy itu makhluk paling besar. Fanabbaha bil a'la 'alal adna. Maka Al-Quran memperingatkan bahwa Tuhan itu menguasai yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kalau yang lebih besar saja sudah dikuasai, apalagi yang lebih kecil dari itu, gitu loh maksudnya. Qala wal istiwa bima'na al-qahr wal ghalabah syai'un fil lughah. Secara kebahasaan, makna istiwa dalam arti menguasai itu dikenal dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ngotot mengartikan istiwa artinya duduk, itu berarti nggak paham bahasa Arab. Istawa itu maknanya banyak, diantaranya maknanya adalah menguasai atau meninggi ya. Kalau lah harus dikatakan kata tinggi, meninggi, tapi meninggi secara maknawi ya. Artinya kedudukan Tuhan itu
Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang maha tinggi menguasai arsy. Kama yuqal istawa fulan 'ala nahya idza ghalaba ahlaha. Baik. Jadi itulah saudara-saudara, silahkan Anda baca kitab Al-Asma wa Sifat. Saya nggak punya kesempatan untuk membacakan semuanya. Silahkan dibaca Al-Asma wa Sifat di halaman yang tadi saya sebutkan. Walhasil, akidah yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, duduk di langit atau di tempat manapun, itu akidah yang salah. Secara rasional itu bertentangan dengan akal, karena Tuhan dan tempat itu berbeda. Secara ontologis, Tuhan itu qadim, tempat itu hadis. Tuhan tidak bermula, tempat itu bermula. Bagaimana mungkin Sang Khalik bertempat pada makhluknya? Masalah orang Indonesia sekarang hanya mengkaji Al-Quran dan membaca kitab suci itu dengan terjemahan saja, dan yang menerjemahkan kadang-kadang tidak paham. Jadi saya menghimbau kepada dai-dai, kepada para ustadz yang menerjemahkan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, jangan sekali-kali diartikan bersemayam, karena itu salah. Tuhan itu tidak bersemayam seperti halnya makhluk. Lihat, orang Arab sendiri tidak manai istiwa dengan duduk saja, tapi dia bisa dalam arti meninggi, juga bisa arti menguasai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya gini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa, tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil. Maka kalangan salaf itu dua, satu mentafwid, serahkan sama Allah, yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya, Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tidak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.